Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Baha. I'm an English tutor. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aset. Untuk teman-teman yang mau lanjut studi di UGM, penting untuk tahu apa itu aset. Ya, jadi apa itu aset? Oke. ASEP adalah Academic English Proficiency Test. Ini adalah tes kemampuan bahasa Inggris dari UGM yang dikelola oleh UGM. Jadi apa bedanya ASEP dengan TOEFL? Jadi kalau kita lihat di layar, biasanya kalau TOEFL itu ada 3 bagian, listening, grammar, dan reading. Nah, kalau dalam ASEP ada ketambahan 2, yaitu yang vocab dan composing skill. Ya, di bagian ini kita lihat untuk listening ada 20 soal, waktunya 15 menit, vocabulary ada 30 soal, waktunya 20 menit, grammar structure 40 soal, waktunya 30 menit, untuk reading dan composing skill masing-masing 40 soal dan waktunya 40 menit. Oke. Kita masuk ke bagian yang pertama ya, listening. Baik, untuk listening ada 2 bagian. Bagian yang pertama adalah restatement. Dalam bagian ini ada 10 statement. Kita akan mendengarkan statement dan tugas kita adalah memilih di antara pilihan jawaban A, B, C, D yang sesuai dengan statement yang kita dengar tadi. Itu bagian yang pertama. Untuk bagian yang kedua adalah talks. Ada 5 talks dan masing-masing talks itu untuk 2 pertanyaan. Jadi misalnya soal nomor 11 dan 12 itu adalah tentang talks yang pertama. Nah, begitu juga soal 13 dan 14 untuk talk yang kedua. Jadi masing-masing talks untuk 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama untuk masing-masing talk sama, yaitu what is the topic of the talk? Menanyakan topiknya. Nah, soal yang kedua nanti akan berbeda. Oke, untuk tips untuk mengerjakan listening ini, yang pertama baca opsi jawaban terlebih dahulu. Oke, yang kedua, topik pembicaraan itu biasanya di awal percakapan. Atau kalau ada istilah khusus. Nah, istilah khusus itu seperti apa? Misalnya ada effective communication. Itu istilah khusus. Kemungkinan besar itu adalah topik pembicaraannya. Oke, yang ketiga, cermati jawaban yang rasional. Nah, ini berlaku seandainya kita memang bingung. Jadi kita tidak tahu ini suaranya apa sih tadi. Nah, itu kita bisa menggunakan ini. Jadi ini untuk keadaan darurat ya, cermati jawaban yang rasional. Nah, untuk yang bagian yang keempat ini khusus untuk part yang kedua yang talks ya. Masuk ke soal yang kedua dulu kalau ini ujiannya online. Jadi soal nomor 11 dan 12. Next dulu ke soal nomor 12, dengarkan soalnya, baru kita kembali ke soal nomor 11, dengarkan talksnya. Nah, kita akan tahu kan pertanyaannya nanti apa. Toh yang 11 menanyakan tentang topiknya. Nah, itu salah satu loophole dalam ASEP. Oke. Ya, ini adalah salah satu contoh ya, contoh untuk soal. Jadi kita akan melihat pilihan jawaban yang A misalnya Simon is doing his job well and they mention it. Atau yang B, you must do the assignment the day after tomorrow. Atau yang C, no sanction is given if you do the assignment the day after tomorrow. Atau yang D, it's better for you to complete the task right away. Nah, pertanyaannya seperti ini. The assignment is due the day after tomorrow. No extension will be given for this. Nah, kalau kita lihat dari pilihan jawaban ini, yang paling sesuai adalah yang jawaban D. It's better for you to complete the task right away. Nah, kalau kita lihat di pilihan jawaban yang B dan C, itu ada kata the assignment dan ada juga kata the day after tomorrow, yang itu mirip ada di soal. Nah, ini salah satu jebakan lagi dalam listening. Jadi hindari kata-kata yang mirip. Itu salah satu tips lagi ya. Jadi untuk listening hindari kata-kata yang mirip. Oke, kita lanjut sekarang ke bagian yang kedua, yaitu vocabulary. Untuk vocabulary ada 20 soal. Ada 30 soal maksud saya, mohon maaf. Ada 2 bagian. Bagian yang pertama adalah completing passage atau melengkapi teks. Ini 15 soal untuk 3 teks biasanya. Bagian yang kedua, completing sentence, melengkapi kalimat. Ini juga 15 soal. Nah, di sini yang diuji adalah
kemampuan vocabulary kita, jadi diksi kita, pilihan kata. Nah, tidak banyak trik di sini. Nah, trik yang bisa saya berikan di sini adalah tentang lihat pilihan jawaban dulu sebelum membaca soal. Nah, ini terkesan sederhana, tapi ini akan sangat membantu. Jadi lihat pilihan jawaban dulu sebelum membaca soal. Mungkin akan terasa kontraintuitif ya. Tapi kalau kita membaca soal dulu, yang terjadi adalah terus kita membaca pilihan jawaban, kita akan balik kembali membaca soal 2 kali. Itu pasti terjadi. Akan lebih mudah kalau kita baca pilihan jawaban dulu baru kita baca soalnya. Nanti kalau kita saat kita membaca soal, kita akan ada bayangan, oh kayaknya yang D atau oh kayaknya yang C. Nah, ini. Jadi ini trik yang terkesan sederhana tapi ini akan sangat membantu ya. Lihat pilihan jawaban dulu sebelum membaca soal. Oke. Ya, ini untuk example, contoh, ini contoh soal Asep yang sudah lama, sudah kadaluarsa ya. Ya, although the two stars tried to keep the relationship secret, news of it soon ... Yang A itu shown up, B popped out, yang C peeped out, yang D leaked out. Oke, kalau kita lihat pilihan jawaban antara A, B, C, D itu semuanya masuk ke dalam pilihan jawaban itu dan semuanya berterima secara makna maupun secara grammar. Semuanya berterima ya. Kadang kesulitan orang dalam bagian vocab ini adalah seperti itu. Jadi semua pilihan jawaban ini kok benar semua seakan-akan. Nah, karena memang yang diuji adalah pilihan katanya. Jadi dalam soal ini kira-kira mana sih pilihan kata yang paling tepat. Nah, kalau kita lihat itu ada yang digaris bawahi kan, news. Dalam ujian juga nanti ada yang digaris bawahi, itu biasanya menjadi keywordnya. Ya, kalau berita ada rahasia, kira-kira lebih cocoknya kan yang leaked, yang bocor. Nah, maka jawabannya yang D. Oke. Baik, kita lanjut ke masuk ke bagian yang selanjutnya, itu grammar and structure. Ya, untuk grammar and structure ada 3 bagian. Bagian yang pertama completing sentence atau melengkapi kalimat, ada 15 soal. Bagian yang kedua completing passage atau melengkapi teks, ada 10 soal. Bagian yang ketiga error identification atau mengidentifikasi kesalahan grammar, itu ada 15 soal. Ya, untuk di sini tips yang saya berikan masih sama dengan yang tadi. Lihat pilihan jawaban dulu sebelum membaca soal. Nah, ini tips yang sangat penting. Ya, kelebihannya juga kalau di grammar and structure kadang ada pilihan jawaban yang bisa dijawab tanpa melihat soalnya. Kadang ada, walaupun tidak selalu ya. Oke. Ya. Kita lanjut ke latihan soal. Ya, di sini saya akan memberikan latihan soal di 2 bagian. Yang pertama completing sentence. Kalau kita lihat itu contohnya. Kalau kita lihat di contoh ini seakan-akan kok ini panjang sekali kalimatnya. Based on the premise that light was composed of color, the impressionists came to the conclusion ... not really black. Nah, ini seakan-akan panjang. Ini juga kalimat majemuk kan, kalimat majemuk dengan 3 predikat. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini ada not. Jadi kalau kita lihat not, sebelum not kemungkinan hanya ada 3 macam. Kalau tidak modal itu auxiliary atau to be. To be itu memang auxiliary, tapi kita pisahkan untuk mempermudah di sini. Sebelum not itu modal, auxiliary atau to be. Nah, contohnya seperti di situ, I do not like banana. She may not like you, atau he is not my brother. Itu jadi ada modal, auxiliary atau to be. Nah, untuk menjawab soal ini ya kita lihat saja di pilihan jawaban yang akhirnya itu modal, auxiliary atau to be. Yang A shadows bukan, yang B terakhirnya which bukan, yang C shadows juga bukan, yang D ini ada were. Nah, ini to be kan, were. Nah, berarti jawabannya yang D. Nah, ini untuk grammar and structure. Oke, lanjut untuk bagian yang ketiga, error identification. Nah, ini kita disuruh mencari yang salah yang mana dalam kalimat ini. Jadi ada kalimat schizophrenia, a behavioral disorder typified by a fundamental break with reality, may be triggered by genetic predisposition, stressful, drugs, or infections. Saya banyak bertanya kepada banyak murid saya di sini.
Dan ternyata kebanyakan dari mereka menjawab yang A atau yang C. Nah, kalau kita lihat itu ada typified yang A. Nah, kenapa banyak menjawab yang A? Karena yang A itu kata yang jarang kita dengar dan terkesan aneh. Typified itu kan terkesan aneh. Nah, itu adalah jebakan biasanya. Jadi kalau ada kalimat yang memang jarang kita dengar menjadi salah satu pilihan jawaban, kemungkinan besar bukan itu. Kemungkinan besar itu adalah jebakan. Nah, ini jawabannya yang benar adalah yang D, yang stressful. Nah, kita lihat kenapa kok di sini salah. Nah, di sini kan ada or atau sebelum dan sesudah or itu sama, setara kan? Atau sebelum dan sudah n itu juga setara, harus sama. Nah, ini infections kata benda, drugs kata benda, genetic predispositions juga kata benda, noun phrase ya. Nah, stressful sendiri ini adalah kata sifat ya, adjektif. Jadi kata yang ada full-nya itu adjektif ya, stressful, wonderful, beautiful, plentiful, itu semuanya adjektif. Nah, ini harusnya stress saja ya, stress. Oke. Gitu ya untuk bagian grammar and structure. Nah, kita lanjut ke bagian reading. Ya, kalau kita lihat di layar ini ada berbagai jenis soal ya untuk reading, yaitu diabaikan saja. Kalau reading bagi saya bagi soal reading itu ada dua saja. Itu soal yang mudah dikerjakan dan soal yang sulit dikerjakan. Oke, soal yang mudah dikerjakan itu yang bagaimana? Soal yang mudah dikerjakan adalah soal yang kita bisa langsung lihat ke teksnya. Misalnya kata they di baris kelima kembali kepada, nah, kita bisa langsung cari ke baris kelima, oh they. Nah, ini adalah soal yang mudah. Atau misalnya sinonim, kata digest itu bisa digantikan dengan, atau kata digest di baris 20 bisa digantikan dengan, nah itu kita bisa langsung cari di baris 20. Itu adalah soal yang mudah. Nah, soal yang sulit adalah soal yang kita harus menyimpulkan terlebih dahulu. Itu adalah soal yang sulit. Nah, soal yang mudah biasanya akan lebih banyak daripada soal yang sulit. Dan soal yang mudah itu bisa menjadi poin, menjadi penanda soal itu sampai mana. Ya, jadi perlu diketahui urutan soal seringnya sama dengan urutan teks. Nah, artinya soal nomor 1 akan berada di atas. Soal nomor 2 akan berada di bawahnya soal nomor 1 itu dalam teks. Soal nomor 3 di bawahnya terus. Jadi akan seperti itu. Jadi nanti misalnya soal nomor 5 itu kok tentang kata they di baris 10. Berarti soal 6 pastinya di bawahnya baris 10. Gitu. Supaya kita tidak kesulitan mencarinya itu. Jadi sudah ada poinnya. Oh, ini baris 10. Soal nomor 5 di baris 10. Soal nomor 6 berarti pasti di baris 10 atau 11 dan di bawahnya itu. Gitu ya. Nah, oke, untuk tips di sini selain itu adalah biasanya yang sering keluar pertanyaan itu adalah tentang main idea, tentang topik. Nah, untuk ASEP juga untuk TOEFL, topik hampir selalu ada di awal paragraf. Itu hampir selalu topiknya di awal paragraf. Sangat jarang untuk ASEP ataupun TOEFL atau TOEFL ITP ya, yang topiknya tidak di awal paragraf. Ya, jadi kalau ditanyakan apa topiknya atau apa main idenya, hampir selalu di awal paragraf. Oke, untuk tips yang kedua, baca pilihan jawaban dahulu sebelum kembali ke teks. Jadi kalau ada soal yang sulit yang kita harus menyimpulkan, jangan kita kembali ke teks, tapi kita baca dulu pilihan jawaban baru kita kembali ke teks supaya kita ada gambaran yang kita cari itu apa sih di teks. Gitu. Nah, kalau kita baca soal terus kembali ke teks, nanti kita baca pilihan jawaban, kita akan balik ke teks membaca 2 kali. Kan selalu seperti itu. Jadi baca pilihan jawaban dahulu sebelum kembali ke teks. Oke, untuk yang ketiga, ya ini perhatikan jawaban yang masuk akal. Nah, ini biasanya berlaku untuk soal-soal yang ada kecualinya ya, atau ada yang pengecualian. Nah, itu perhatikan jawaban yang masuk akal. Ini sering sekali terjadi seperti ini. Jadi seperti jebakan soal itu, seakan-akan sulit, tapi kalau kita teliti kita akan langsung tahu bahwa jawabannya yang ini. Oke,
Kita lihat contoh di sini ya. Ini tanpa kita lihat teksnya, kita akan tahu mana jawaban yang benar. Oke, jadi soalnya adalah which of the following statement is not stated in the text. Yang A, it takes about 5 days for blastocyst to form. Yang B, embryonic cells can continually grow by themselves. Yang C, in cloning mammals, the blastocyst must be implanted into the womb of a surrogate mother. Atau yang D, the researchers produce Dolly by using reproductive cloning in order to make her the world's most famous sheep. Ini seakan-akan sulit kan, karena ini ada pengecualian not di sini. Tapi kalau kita lihat jawaban yang D, the researchers produce Dolly by using reproductive cloning in order to make her the world's most famous sheep. Ini soal asep asli ya. Ini kan benar-benar tidak masuk akal jawaban ini. Jadi peneliti menciptakan Dolly dengan reproductive cloning supaya membuatnya menjadi domba yang paling terkenal. Nah ini kan pernyataan yang terlalu absurd gitu kan, terlalu tidak masuk akal ya. Jadi jawabannya pasti yang D. Nah, alasan researchers membuat Dolly kan bukan untuk membuatnya menjadi domba paling terkenal, tapi untuk melihat efektivitas reproduktif cloning. Ya, jadi sering sekali ada pertanyaan yang kecuali seperti ini, yang ada pengecualiannya, yang itu adalah jebakan. Jadi kita perlu teliti untuk membaca pilihan jawabannya terlebih dahulu. Oke, itu untuk bagian yang reading. Baiklah, nah sekarang kita masuk bagian yang terakhir, yaitu composing skill. Ya, ini untuk yang ujian online. Nah, saran yang bisa saya berikan di sini adalah jangan terburu-buru masuk bagian ini. Jadi kalau kita ujian online, setelah ujian reading itu akan sangat jenuh, pikiran otak kita itu akan sangat lelah. Nah, kalau kita langsung masuk ke composing skill, nanti kita akan banyak yang terlewat karena sudah malas mikir. Jadi jangan terburu-buru masuk bagian ini. Nah, masuk ke bagian composing skill ini, waktu terakhir bisa masuk adalah jam 11.19. Nah, seperti di layar itu 11.19. Tapi reading biasanya sudah selesai jauh sebelum itu, jam 11 kurang reading itu biasanya sudah selesai. Atau katakanlah kita selesai reading jam 11 tepat ya. Ya, maka istirahatlah dulu 15 menit ya. Istirahatkan pikiran 15 menit. Nah, kita masuk jam 11.15 supaya pikiran kita itu fresh, supaya dalam composing skill tidak banyak yang terlewat. Oke. Lanjut ya, kita masuk ke bagian composing skill. Composing skillnya ada 5 bagian. Bagian yang pertama adalah paraphrasing. Itu ada 10 soal. Nah, kita harus memparafrase. Nanti akan ada satu kalimat. Nah, kemudian kita memilih di antara pilihan jawaban yang secara makna sesuai dengan kalimat dalam soal dan benar secara grammar. Bagian yang kedua adalah correcting grammatical error, membenarkan kesalahan grammar. Ini juga 10 soal. Nanti akan ada soal, kemudian ada satu frase atau satu klausa yang digarisbawahi yang itu salah secara grammar, dan kita harus memilih mana yang benar di antara pilihan jawaban. Oke, lanjut untuk bagian yang ketiga, choosing the correct sentence, memilih kalimat yang benar. Nah, ini yang cukup berat karena pilihan jawabannya A, B, C, D semuanya adalah kalimat dan kalimatnya secara makna sama. Nah, tapi yang berterima secara grammar hanya satu. Ini tidak ada soalnya, nanti hanya ada 4 pilihan jawaban. Kadang kalau orang belum pernah ikut ASEP, bingung ini disuruh ngapain. Nah, bagian itu adalah disuruh untuk mencari kalimat yang benar di antara pilihan jawaban. Ini juga ada 10 soal. Bagian yang keempat, choosing the next sentence atau choosing the following sentence, memilih kalimat selanjutnya. Nanti akan ada satu kalimat. Tugas kita adalah memilih kira-kira kalimat mana yang muncul sesudah kalimat soal tersebut di antara A, B, C atau yang D. Tuh, kalau kita pelajaran writing biasanya kan antar kalimat tuh harus kohesif ya, harus nyambung. Nah, ini menguji kepekaan kita melihat kekohesifan antar kalimat. Nah, ini ada 6 soal. Nah, bagian yang kelima itu ada jumbled sentence atau mengurutkan kalimat. Nanti akan ada 5 kalimat
Yang 5 kalimat itu diacak. Nah, kita akan mencari urutan yang benar. Begitu, itu untuk yang composing skills. Oke, ya sampai di sini kita review dulu ya. Jadi untuk ASEP ada 5 bagian. Yang pertama adalah listening. Untuk listening ada 2 bagian, statement. Nanti ada 10 statement. Bagian yang kedua adalah talks, ada 5 talks. Masing-masing talks untuk 2 pertanyaan. Selanjutnya adalah vocabulary. Ini ada 2 bagian. Completing passage ada 15 item. Completing sentence juga 15 item. Lanjut bagian yang ketiga, grammar and structure. Ini ada 3 bagian. Completing sentence ada 15 item. Completing passage ada 10 item. Sama error identification ada 15 item. Oke, selanjutnya adalah reading. Nah, reading ingat tadi ada pertanyaan yang mudah dan pertanyaan yang sulit. Nah, dan ingat urutan pertanyaan itu akan sama dengan urutan teks, seringnya begitu. Nah, lanjut bagian yang terakhir, composing skill. Nah, ini ada 5 bagian. Yang pertama paraphrases itu 10 item. Kemudian correcting grammatical errors ada 10 item. Correcting sentences itu 10 item. Following sentence 6 item, sama jumbled sentences 4 items. Oke. Ya, jadi begitulah ya kawan-kawan untuk ASEP. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.